Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Ada tamu-tamu kita nih yang seru-seru nih ya, karena teman-teman ini juga merasa sendirian, ada yang memang perantauan jauh dari keluarganya, tidak bisa mudik. Terus ada juga yang memang anaknya nggak ada, cuma berduaan aja gitu ya. Kemudian ada juga yang merasakan bahwa anak-anak saya memang sedang ada single mom gitu ya, single mom memang sedang beraktivitas di luar sana. Nah, kita panggil ya satu-satu ya, kita yang dulu ya. Iya. Ini obrolan santai, jadi teman-teman boleh sambil macam-macam ya. Kita mulai dari jauh dulu deh, dari Mbak Dwi Puji di Bontang. Apa kabar Mbak Dwi Puji? Silahkan muncul. Halo Ibu. Halo, alhamdulillah. Apa kabar Bontang, Mbak? Sehat Ibu, alhamdulillah. Saya di Tenggarong Ibu, udah pindah. Iya bener. Saya apalnya masih di Bontang soalnya. Di Tenggarong ya. Iya. Mbak, boleh diceritakan Mbak suasana Lebaran di Tenggarong, kemudian kondisi keluarga Mbak Puji yang memang perantauan seperti apa ini Mbak? Silakan ya. Baik, terima kasih ya Bu. Ini sebenarnya benar-benar pengobat rindu nih, diajak ngobrol dengan Ibu. Terus tadi saya nyimak dari Mbak Enes, Mbak Ara sama Mas Elan tuh, iya saya juga ngerasa kayak gitu, ada rasa begitunya gitu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan pindah ke Tenggarong ini juga baru Bu. Jadi benar-benar di sini belum ada teman, belum bertemu teman rasa saudara gitu, belum. Jadi di tengah rasa yang seperti itu akhirnya coba untuk bersyukur, harus memaksakan diri, ada hal yang disyukuri gitu. Karena ternyata semakin rasa syukur itu ada hal-hal seru yang bisa dikerjakan bersama dengan suami dan anak-anak, begitu Bu. Hal seru apa nih Mbak yang sudah dikerjakan bersama? Kemarin jadi kami akhirnya menyambut Ramadan dengan bikin hiasan begitu Bu, supaya berasa Ramadan akan datang. Kemudian nyusun tempat untuk tempat tarawih, karena nggak boleh tarawih di masjid, geser-geser lemari, geser-geser supaya nyaman lah gitu. Kemudian bersama dengan anak-anak menyiapkan takjil, jadi punya niatan waktu itu Bu, selama 30 hari itu berbagi takjil, apa yang kami makan maka orang lain juga makan begitu. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai Ramadan selesai, alhamdulillah. Kemudian bikin lebih banyak di dapur sih Bu, dari mulai coba resep, terus bikin hampers lebaran sendiri, terus dibagi-bagi itu buatan sendiri, masak menu-menu tadi tuh yang Mbak Enes sebutkan, itu saya juga sayangnya di sini nggak kayak di Bandung gitu ya. Kalau Mbak Enes kita pesan di sini kan nggak ada Bu, jadi mau bikin ketupat, saya ini pertama kalinya bikin ketupat sendiri dan modal YouTube, alhamdulillah berhasil. Wah, mantap. Jadi hikmahnya begitu ya Bu. Benar-benar kita tuh jadi memacu diri, tadinya nggak menyangka bisa, ternyata bisa. Begitu hikmahnya, alhamdulillah. Aduh, terima kasih Mbak Puji dari Tenggarong ya. Terima kasih Mbak Puji ya, kita off dulu, nanti kita ngobrol bareng semuanya. Selanjutnya saya mau ke Salatiga lagi nih ya, dari Tenggarong ke Salatiga, Pak De Bude Lukman. Apa kabar Pak De Bude? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana rasanya Lebaran sama Ramadan nggak ada anak, padahal ini anak satu-satunya hilang gitu ya. Rasanya gimana ini? Ya, pertama kali merasa gimana ya nggak ada anak, tapi terus kita ikhlaskan karena kita yakin kondisi ini tuh tidak setiap saat ya. Ini kan ada pandemi ini. Justru saya bersyukur si anak di sana safe,
dan kami di sini juga bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Iya. Paulanya juga kayaknya senang di sana, banyak ketemu keluarga besar kan. Kalau di sini kan keluarga minimalis, jadi di sana ada Maksimalis. Bener. Kalau di sana soalnya banyak ya. Jadi teman-teman anaknya Pak D sama Bude ini sedang berada di Jambi gitu. Jadi kami ini punya keluarga namanya Perak gitu, Perindu Ramadan Keluarga. Nah, antar keluarga itu sudah kayak keluarga ideologis sebenarnya, tapi sudah kayak keluarga biologis. Jadi satu di sana dikirim ke sana, satunya di sini. Nah, itu ketuanya ini, ketua komunitasnya itu adalah Pak D gitu ya. Silahkan Pak D, dilanjut Pak D, yuk. Ya itu tadi. Terus memang sebenarnya kalau di keluarga kami itu tidak memaksakan untuk mudik tiap Lebaran. Jadi saya biasa sebenarnya. Jadi sejak beberapa tahun sebelum, jadi awal kami nikah, kami sudah bilang ke orang tua kalau kita tidak akan mudik di Lebaran. Waktu itu kami tinggal di Tangerang, jadi kami tidak pernah mudik di saat Lebaran karena satu, pasti macet. Dua, waktu yang terbuang. Terus kita mesti kehilangan waktu iktikaf. Kita rasanya pulang. Jadi kita nggak ada nuansa Ramadannya tuh yang dipetik apa gitu. Jadi kita sudah membiasakan ke orang tua untuk tidak usah ketemu di Lebaran. Jadi sungkeman itu bisa di luar Ramadan dan Lebaran. Wah, seru. Nah, kalau cuma berdua aja gitu kan sudah karena sudah habitnya sudah nggak harus mudik gitu ya, nggak harus mudik, itu keren banget. Nah, ketika cuma harus berdua aja selama Ramadan kemarin, itu apa aja isi Ramadan dan sama Lebarannya kali ini Pak Desa Mukti? Kemarin kita ya pas kebetulan di Salatiga banyak gabung komunitas berbagi gitu loh. Jadi banyak kegiatan sama teman-teman IBS ya? Iya. Insan Berbagi Salatiga. Jadi kami setiap minggu atau setiap Sabtu gitu berbuka puasa di beberapa tempat. Kemudian nganterin uang. Nah, setiap 2 hari sekali kami berbagi. Berbaginya apa? Kita masak apa hari ini? Kita lebihkan banyak. Kita berbagi ke tetangga duafa atau yang terkena dampaknya COVID ini. Dan itu menyenangkan banget gitu. Wah, seru banget. Ini emang Pak Ade Bude ini terkenal dengan sedekah jariah gitu ya. Sedekah jariahnya keluarganya ini doyan dolan namanya. Iya. Iya. Kalau biasanya kalau pas Ramadan itu kita kan biasanya keliling tuh Mbak Septi. Ukur jalan. Nah, cuma tahun ini aja enggak ini. Dampaknya itu aja sih kalau di Covid. Tahun ini kita di rumah aja. Terus kawalannya juga kan lagi di sana. Iya. Ya udah di rumah aja kita doyan-dolannya, ukur jalan. Iya, ngukur jalan. Iya benernya nggak. Ini ngukur rumah halaman aja gitu ya, sama ngukur Salatiga. Ya, terima kasih Pak Ade Bude untuk sesi 1 ini. Saya akan panggil ke Bogor sekarang. Ada Cek Lamia. Apa kabar Cek Lamia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, Bogor apa kabar ini? Bogor luar biasa, Ibu. Tetap asik. Tetap ramai, Bu. Tetap ramai ya. Oke. Lebarannya gimana, Cek? Kondisi Ramadan sama Lebaran keluarga Celamia sendiri nih. Kan ini fase-fase yang transisi ya, Cek ya, gitu kan. Pasti ada sesuatu yang berbeda dan bagaimana cara menghadapinya, Cek. Ya, betul. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman. Sebenarnya untuk kondisi COVID ini banyak sekali memberikan suatu mungkin ilmu atau pembelajaran baru ya Bu buat saya gitu, terutama buat saya pribadi. Jadi saya berjauhan sama anak-anak itu memang justru sebelum dari Ramadan itu sendiri gitu. Jadi sebelum Ramadan pas tanggal pemerintah mengumumkan COVID sudah masuk ke Indonesia, kami memang sudah mulai men-search segala informasi dan menyiapkan mental kami gitu, maksudnya saya, anak-anak gitu kan, dan mulai lihat kondisi sekeliling, kondisi sekitar gitu kan. Ternyata memang ketika kita anak-anak sudah siap, anak-anak
ternyata diliburkan juga dari sekolahnya gitu kan. Nah itu saya mulai memilah gitu. Karena kalau rumah yang sekarang saya tempatin ini kan memang tidak ada, istilahnya bukan komplek ya, jadi perumahan kampung yang memang berbaurnya, toleransinya orang-orang sini memang kuat sekali gitu. Jadi kekeluargaannya gitu ya, kekeluargaannya jadi kuat sekali. Jadi tidak ada istilah social distance, itu tidak ada. Jadi khawatir terjadi sesuatu yang tidak lebih moderat lagi. Akhirnya saya keep anak-anak di rumah ayahnya gitu kan. Kalau rumah ayahnya memang terkondisikan dari keamanan karena memang lingkungannya juga lingkungan kompleks gitu kan, jadi lebih aman. Nah dari saya agak sudah jarang ketemu itu memang dari semenjak sebelum puasa sama anak-anak itu. Jadi hanya Sabtu atau Minggunya aja, itu pun dengan pakaian lengkap dengan tertutup, langsung di rumah, tidak keluar, tidak berbaur dengan lingkungan. Ya sempat down, sedih gitu kan, ya sering tapi akhirnya memang jadi memberi yaitu latihan kepada diri saya sendiri bahwa husnuzon itu bukan ketika kita diberi keleluasaan, kita diberi apa yang kita mau, ternyata husnuzon itu tetap harus, husnuzon billah itu ternyata memang ketika kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah saya punya Bunda Septi, ya Mbak Enes dan Mbak Ara. Ini anakku yang gede banget gitu. Ya saya ketika down itu benar hanya curhatnya sama ibu, habis itu ibu menguatkan dengan satu ayat yang sampai akhir ini, ya itu yang menguatkan saya sampai sekarang. Iya, terima kasih Cak. Nggak gampang memang menghadapi suasana seperti itu gitu ya. Maka tadi ketika saya posting di FB, siapa yang mau merasa sendirian, Cak Lamia itu yang nomor 1 gitu. Nomor 1 langsung saya mau ikut Bu gitu. Padahal ini saya posting secara umum gitu kan. Nyantolnya juga ke Cak Lamia lagi gitu kan. Ya. Oke. Ya, Cak, yang kuat ya Cak ya, gitu ya. Ya, terima kasih Cak. Nanti kita masuk ke sesi 2 ya, sesi 2 lagi. Ya, silakan di off-kan lagi video jelema soundnya. Oke. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.